Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia Domine. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bunga tunggal. Yang pertama kita akan melihat pengertian dari bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang tidak mengalami peningkatan jumlah pada setiap periode yang ditentukan. Bunga tunggal dihitung berdasarkan suatu persen tertentu dari sejumlah uang yang dipinjam untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi teman-teman, bunga tunggal itu ialah bunganya sama terus selama periode berapapun. Bunganya akan tetap. Misalkan kita mempunyai bunga 10%, nah bunganya akan tetap 10%. Lalu misalkan kita punya 10% untuk 10% bunga untuk tiap tahun atau tiap bulan, maka untuk tiap tahun atau tiap bulan bunganya akan selalu 10%. Jadi tergantung pada periode bunganya. Jadi, salah satu contoh bunga tunggal yang bisa teman-teman temukan adalah saat teman-teman menabung di bank melalui deposito. Jadi, menabung di deposito memang terkenal dengan keuntungannya, di mana teman-teman akan diberikan uang oleh pihak bank sesuai dengan besarnya suku bunga yang ditetapkan pada akhir periode atau akhir jangka waktu tertentu. Karena di situ teman-teman tidak hanya menabung tetapi juga investasi. Nah, yang berikut adalah rumus menghitung bunga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita tahu berapa jumlah uang yang kita dapat dari bunga tersebut? Jadi, pokok dari konsep bunga itu ialah jumlah sekian persen dari saldo atau jumlah tabungan yang teman-teman punya. Jadi, semisalkan teman-teman mempunyai tabungan sebesar 100.000, lalu bunganya 10%. Nah, pertanyaannya, berapakah besar bunga? Nah, teman-teman tinggal kalikan, yaitu 10% dikali 100 sama dengan 10.000. Nah, jadi besar bunga yang teman-teman dapatkan adalah 10.000. Nah, jadi kalau dituliskan dalam rumus, maka bentuknya seperti ini, yaitu I atau I sebagai bunga sama dengan P. P itu sebagai bunga dalam bentuk persen dikali MO. MO itu sebagai jumlah tabungan awal atau modal awal. Jadi yang berikut adalah rumus menghitung bunga dalam waktu tertentu. Nah, yang pertama kita akan melihat besar bunga setelah T tahun. Jadi waktunya dalam tahun. Jadi rumusnya bunga sama dengan persentase dikali dengan tabungan awal atau modal awal dikali dengan T. Nah, T di sini tuh teman-teman mengatakan tahun. Yang kedua adalah besar bunga setelah B bulan. Nah, jadi N-nya tuh sama dengan B atau dalam bulan. Terus rumusnya I sama dengan P atau persentase dikali dengan modal awal atau tabungan awal dikali dengan B. B itu menyatakan bulan. Nah, B itu dibagi dengan 12 karena dalam satu tahun itu teman-teman ada 12 bulan. Itu yang terakhir tuh besar bunga setelah hari. Yaitu rumusnya sama, yaitu namanya bunga sama dengan presentasi bunganya dikali dengan modal awal dikali dengan HH mengatakan hari dibagi dengan 360. Nah, jadi dalam satu tahun itu ada 360 hari. Nah, jadi teman-teman untuk lebih memahami rumus ini, kita akan masuk pada contoh soal. Nah, bunyi soalnya yaitu Rina menabung di bank sebesar 1 juta dengan suku bunga tunggal 12% per tahun. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah bunga yang didapatkan oleh Rina setelah 4 tahun? Yang kedua, berapa jumlah bunga yang didapat Rina setelah 6 bulan? Yang ketiga, berapa jumlah bunga yang didapat Rina setelah 90 hari? Jadi yang pertama yang diketahui, modal awal sama dengan 1 juta rupiah dengan bunga tunggal yaitu 12% per tahun. Nah, yang pertama tadi ditanya itu setelah 4 tahun. Jadi untuk rumusnya bunga sama dengan P dikali modal awal dikali dengan T. Nah, T ini menyatakan tahun. P sama dengan 12% kali 1 juta dikali dengan 4. Nah, jadi karena 4 tahun 12% dari 1 juta sama dengan 120.000 dikali 4 sama dengan 840.
Jadi itu adalah bunga setelah 4 tahun sebesar 480.000. Nah, yang ke B tadi setelah 6 bulan. Jadi untuk rumusnya bunga sama dengan P dikali MO kali B. Nah, B itu menyatakan bulan dibagi dengan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 12% dikali 1 juta dikali dengan 6 dibagi dengan 12 karena 12 bulan dalam setahun. Jadi 12% dari 1 juta sama dengan 120.000 dikali dengan 6 dibagi 12 itu sama dengan 0,5. Jadi 120 dikali 0,5 sama dengan 60.000. Nah, jadi bunganya setelah 6 bulan ialah 60.000. Nah, yang ke C yaitu setelah 90 hari. Setelah 90 hari itu untuk rumusnya bunga itu sama dengan P dikali MO dikali H. Nah, H itu menyatakan hari dibagi dengan 360 karena dalam 1 tahun ada 360 hari. Jadi 12% dikali dengan 1 juta dikali hari 90 dibagi dengan 360. Jadi 12% dari 1 juta ialah 120.000 dikali dengan 90 dibagi dengan 360 sama dengan 0,25. Nah, jadi 120.000 dikali 0,25 ialah 30.000. Nah, jadi besar bunga setelah 90 hari adalah 30.000. Yang berikut adalah rumus menghitung total tabungan setelah dikenai bunga. Misalkan modal awal atau adalah MO dan suku bunga tunggal adalah P, maka perhitungan modal pinjam setelah jangka waktu N periode tertentu, perhitungan modal pinjaman pada masing-masing periode waktu ialah yang pertama periode 1. Jadi M1 atau pinjaman awal 1 sama dengan modal awal ditambah dengan bunga sama dengan modal awal ditambah, jadi rumus dari B sama dengan P dikali M0. Jadi sama dengan, jadi jika saya keluarkan M0 maka M0 sama dengan 1 ditambah P. Nah, yang kedua adalah periode kedua atau M2 sama dengan M0 ditambah 2B sama dengan M0 ditambah 2 dikali P dikali M0 sama dengan M0 dikali 2 itu ditambah 2P. Nah, untuk periode ketiga M3 sama dengan M0 ditambah 3B 3 bunga sama dengan M0 ditambah 3 dikali P dikali M0 sama dengan M0 kali 1 ditambah dengan 3 kali P. Nah, yang berikut adalah periode keempat sama dengan M0 ditambah 4 dikali bunga. Berarti M0 ditambah 4 dikali P dikali M0 sama dengan M0 kali 1 ditambah 4 dikali P. Nah, jadi begitupun sampai pada periode ke N. Nah, jadi MN sama dengan M0 ditambah N dikali bunga sama dengan M0 ditambah N dikali, untuk rumus bunganya P dikali M0 sama dengan M0 kali 1 ditambah N dikali P. Jadi untuk mendalami rumus ini kita akan masuk pada contoh soal. Untuk soal yang pertama bunyinya
Modal sebesar 750.000 dibungakan dengan suku bunga tunggal sebesar 4% per catur bulan selama 1 tahun 4 bulan. Berapakah modal akhirnya? Nah, sekarang untuk penyelesaiannya, jadi yang diketahui modal awalnya itu sebesar 750.000 dengan bunga tunggal sebesar 4% per catur bulan. Nah, sekarang teman-teman untuk menentukan nilai N, maka N itu sama dengan, kan pada soal tadi 4% per catur bulan. Nah, catur bulan itu teman-teman sama dengan 4 bulan. Jadi 4% per 4 bulan. Dan dalam soal 4% per catur bulan selama 1 tahun 4 bulan. Nah, karena dalam per catur bulan, maka dalam bulan berarti 1 tahun kan ada 12 bulan, berarti 12 bulan ditambah 4 bulan sama dengan 16. Sekarang untuk nilai N-nya itu teman-teman, 16 bulan itu dibagi dengan 4 bulan itu sama dengan 4. Nah, sekarang untuk rumusnya, MN sama dengan M0 tambah 1 dikali N dikali P. Nah, jadi M0 sama dengan 7.500 itu dikali 1 ditambah N-nya 4 dikali P atau 4% itu sama dengan 0,04. Nah, jadi 7.500 dikali 1 ditambah 4 dikali 0,04 sama dengan 1,16. Jadi 7.500 dikali 1,16 sama dengan 8.700.000. Nah, jadi modal akhirnya itu sama dengan 8.700.000. Nah, untuk soal yang kedua, bunyinya suatu tabungan sebesar 1.500.000 dibungakan dengan suku bunga tunggal 15% per tahun. Ternyata modal tersebut menjadi 1.800.000. Setelah berapa bulan bunga tersebut dibungakan? Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu yang pertama modal awalnya kan 1.500.000 dengan MN sama dengan 1.800.000. Nah, dengan bunga tunggal 15% per tahun. Nah, untuk mencari nilai P-nya itu teman-teman, kita perhatikan di sini ada 15% per tahun. Nah, dalam soal tadi ditanyakan setelah berapa bulan bunga tersebut. Nah, jadi tahun ini kan dalam bulan itu sama dengan 12 bulan atau 12 bulan sama dengan 12 bulan. Berarti 15% itu bagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya sama dengan 0,0125. Nah, sekarang di sini teman-teman, yang ditanyakan di sini adalah nilai dari N. Nah, untuk mencari nilai N, jadi rumusnya Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah N kali P. Nah, jadi Mn sama dengan 1.800 sama dengan 1.500 kali 1 ditambah. Nah, untuk nilai N nya kan belum diketahui, bisa tambah N kali 0, nilai P nya 0,0125. Jadi 1.800 dengan 1.500 kali 1 ditambah N dikali 0,0125 sama dengan 0,0125 N. Sekarang 1.800 dengan 1.500 dikali 1 ditambah dengan 1.500 dikali 0,0125 N, jadi ditambah 18.750 N. Nah, sekarang 1.800 dikurangi dengan 1.500. Nah, karena di sini kan bernilai positif, jadi kalau pindah ruas dia akan bernilai negatif. Sama dengan 18.750 N. Nah, 1.800 dikurangi 1.500 sama dengan 300.
sama dengan 18.750 N. Nah, jadi 300 dibagi 18.750 ialah 16 N. Berarti nilai N-nya sama dengan 16. Dengan berakhirnya contoh soal ini, maka berakhir pula video dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas pokok awal dan juga atas bunga yang telah diakumulasikan dari periode-periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga yang diperoleh pada satu periode akan ditambahkan ke pokok, dan pada periode berikutnya bunga akan dihitung atas pokok yang baru, atau pokok awal tambah bunga sebelumnya. Inilah yang membedakan bunga majemuk dari bunga sederhana, di mana bunga hanya dihitung atas pokok awal. Nah, konsep dasarnya, bayangkan Anda menyimpan uang di bank dengan sistem bunga majemuk. Pada periode pertama, Anda akan mendapatkan bunga berdasarkan jumlah uang yang Anda setorkan di bank. Kemudian, pada periode kedua, bunga yang Anda dapatkan pada periode pertama akan ditambahkan ke pokok awal Anda. Selanjutnya, bunga untuk periode kedua akan dihitung berdasarkan jumlah pokok yang lebih besar. Proses ini berulang setiap periode, menyebabkan uang Anda bertumbuh secara eksponensial. Rumus dasar untuk menghitung nilai masa depan atau future value atau dilambang dengan EV dari suatu investasi atau pinjaman dengan bunga majemuk adalah EV sama dengan P dikali jumlah 1 tambah I di pangkat N, di mana EV sama dengan nilai masa depan atau jumlah uang setelah periode waktu tertentu. PV nilai sekarang atau present value atau pokok awal. I sama dengan tingkat bunga per periode dinyatakan dalam desimal. N sama dengan jumlah periode, misalnya tahun, bulan, atau kuartal. Tentu, rumus bunga majemuk untuk menghitung nilai investasi suatu pinjaman pada akhir setiap tahun dengan asumsi bunga dimajemukkan 1 kali setahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama, EV1 sama dengan P dikali jumlah 1 tambah I di pangkat 1 sama dengan P dikali jumlah 1 tambah I. Nah, tahun kedua, EV2 sama dengan EV1 dikali jumlah 1 tambah I pangkat 1 sama dengan PV dikali jumlah 1 tambah I dikali jumlah 1 tambah I sama dengan PV kali jumlah 1 tambah I di pangkat 2. Tahun ketiga, EV3 sama dengan EV2 dikali jumlah 1 tambah I pangkat 1 sama dengan PV dikali jumlah 1 tambah I pangkat 2 dikali jumlah 1 tambah I sama dengan PV dikali jumlah 1 tambah I di pangkat 3. Ilustrasi sederhananya dengan angka, misalnya Anda punya uang Rp100 di bank dengan bunga 100% per tahun. Nah, tahun pertama bunganya 100% kali Rp100 sama dengan Rp10 total uang Rp100 tambah Rp10 sama dengan Rp110. Tahun kedua bunga 100% kali 100 sama dengan Rp10 total uang Rp110 tambah Rp10 sama dengan Rp120. Tahun ketiga bunga 100% dikali Rp100 sama dengan Rp10 total uang Rp120 tambah Rp10 sama dengan Rp130. Sekarang dengan bunga majemuk. Nah, tahun pertama bunga majemuknya bunga sama dengan 10% dikali jumlah uangnya tadi Rp100.000
Nah, sama dengan Rp 10.000. Total uangnya tadi Rp 100.000 tambah dengan bunganya Rp 10.000 sama dengan Rp 110. Nah, tahun kedua, bunga majemuknya, bunganya tadi 10% dikali bukan lagi 100 melainkan Rp 110 sama dengan Rp 11.000. Total uangnya tadi jadinya Rp 110 tambah dengan bunganya Rp 11.000 sama dengan Rp 121.000. Tahun ketiga, bunga majemuknya, bunganya 10% dikali Rp 121. Bukan lagi 110, melainkan 121. Nah, sama dengan Rp 12.000. Total uangnya tadi sudah Rp 121. Nah, tambah dengan bunganya 12.000 sama dengan Rp 133. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Bunyi soalnya, hitunglah nilai akhir sebuah modal sebesar Rp 275.500 yang dipertabungkan dengan bunga majemuk selama 13 tahun dan suku bunganya 4% per tahun. Penyelesaiannya, diketahui EV-nya, rumus EV-nya sama dengan PV kali 1 plus I pangkat N. Nah, PV-nya adalah modal awalnya sebesar Rp 275.500. Untuk I-nya atau bunga majemuk dengan suku bunganya 4% per tahun. I sama dengan 4% atau 0,04. N-nya sama dengan 13 tahun. Maka EV sama dengan 275.500 kali 1 plus 0,04 dipangkat 13 sama dengan 275.500 kali 1,04 pangkat 13 sama dengan 458.735. Dan ini hasilnya. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum menjelaskan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Yuliana Liliati Wayani, MPM 23104044, dan saya dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, mata kuliah matematika ekonomi. Dan di sini saya bertugas untuk menjelaskan materi di bagian anuitas. Dan sebelum menjelaskan definisi dari anuitas, komponen-komponen anuitas dan jenis-jenis anuitas, selanjutnya saya jelaskan pengertian dari anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang sama besar yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Biasanya digunakan dalam pinjaman atau investasi. Dan jenis-jenis dari anuitas, yang pertama yaitu anuitas tetap, yaitu pembayaran dilakukan pada akhir setiap periode. Dan yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo, yaitu anuitas jatuh tempo yaitu pembayaran yang dilakukan pada awal setiap periode. Dan yang ketiga yaitu anuitas biasa vs anuitas berubah, yaitu anuitas biasa yaitu nilai pembayaran tetap setiap periode.
Dan yang kedua yaitu anuitas berubah, yaitu nilai pembayaran bisa berubah-ubah. Dan yang berikut yaitu komponen dalam anuitas, yaitu yang pertama komponen dalam anuitas pokok, yaitu jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua yaitu suku bunga, yaitu persentase bunga yang dibebankan per periode. Dan yang ketiga yaitu jumlah periode, lama waktu pembayaran anuitas, jumlah pembayaran anuitas, besarnya cicilan tetap yang dibayarkan setiap periode. Jadi teman-teman, agar kita lebih memahami materi dari anuitas itu, maka kita masuk ke contoh soal. Contoh soal itu yang pertama, bagaimana menentukan nilai pinjaman. Yaitu Pak Boy membayar cicilan sebesar Rp1.000.000 per bulan selama 18 bulan dengan bunga 1% per bulan. Dan ditanya itu tentukan jumlah pinjaman dari Pak Boy. Jadi ya, kita saksikan secara bersama-sama dengan menyelesaikan contoh soal di dalam. Kita ketahui dari rumus dari anuitas itu, yaitu PV sama dengan A kali 1 kurang 1 ditambah I dipangkat min N dibagi I. Dan itu sudah diketahui tadi nilai anuitas atau diberi simbol A yaitu 1 juta, dan nilai I bunga per suku yaitu I sama dengan 1%, didesimalkan yaitu 0,01, dan N sama dengan 18 bulan. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu PV sama dengan nilai ansuran atau anuitas, yaitu sudah diketahui tadi, yaitu 1 juta. Jadi 1 juta dikali dengan 1 kurang 1 tambah 0,01 dipangkat min 18 dibagi 0,01. Jadi PV sama dengan 1 juta dikali 1 kurang 1,01 dipangkat min 18 dibagi 0,01. Sehingga 1 juta dikali 1,08356 yaitu hasil dari 1,01 dipangkat min 18 yaitu hasilnya 0,8356 dibagi dengan 0,01, sehingga menghasilkan 1 juta dikali 0,1644 yaitu hasil dari 1 kurang 0,8356 menghasilkan 0,1644 dibagi 0,01, sehingga 1 juta dikali 16,44 ini teman-teman hasil dari 0,1644 dibagi 0,01, sehingga menghasilkan Rp16.440.000. Jadi pinjaman awal atau A1 sama dengan Rp16.440.000, dan total pembayaran yaitu diketahui tadi suku selama 18 bulan, berarti 18 dikali 18 juta. 18 juta ini teman-teman hasil dari 18 dikali dengan 1 juta. Ansuran pertama tadi 1 juta, sehingga 18 dikali 18 juta dikurang 16.440.000 yaitu menghasilkan Rp1.560.000. Baik, terima kasih. Itu